Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit muncul dan hendak menyerangnya, Xiaoyan hanya diam saat memandang binatang itu. Pada saat yang sama avatar Yuan Shen-nya tiba-tiba muncul dari inti planet. Matanya memancarkan kendali yang kuat seolah tidak terpengaruh oleh waktu. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Merasa bahaya mendekat, binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit langsung melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Beruntung dia masih menciptakan celah untuk melarikan diri. Namun pada saat dia bergerak mundur, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari kekosongan dan menembus tubuhnya dari belakang. Saat avatar Yuan Shen Xiaoyan menyerang, darah segar berceceran dan jantung binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit yang masih berdetak telah digenggam erat oleh tangan avatar Yuan Shen yang berlumuran darah. Sebelum dia sempat bereaksi, jantungnya hancur dalam sekejap. Matanya membelalak tidak percaya. Dia menunduk melihat tangan yang menembus dadanya. Namun sebelum bisa berbuat apapun, tangan lain kembali menembus tubuhnya. Dengan sekali tarikan, dua tangan yang berlumuran darah itu langsung merobohkan tubuhnya. Tubuh binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit yang selama ini dia banggakan sebagai daging yang kokoh, langsung terkoyak menjadi dua bagian. Di saat yang sama, api tiga warna yang mengandung kekuatan hukum luar biasa berkobar. Kekuatan api ini bisa membakar segalanya menjadi abu. Api itu segera melahap tubuh binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit kemudian membakarnya hingga tak tersisa. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan suara kesakitan karena tubuhnya tidak memiliki jiwa. Begitu tubuhnya hancur, berarti dia benar-benar telah mati. Dalam sekejap sisa-sisa tubuhnya berubah menjadi abu. Sementara itu avatar jangkrik emas keluar dari tubuh Xiaoyan dan menyerap esensi yang tersisa. Hal itu langsung mendorong kultivasinya dari langkah kedua ke langkah ketiga keabadian para dewa. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya dan tampak ekspresi bahagia di wajahnya. Keunggulan avatar jangkrik emas terletak pada kemampuannya menyerap kekuatan lawan hingga 80% dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Adapun sosok avatar Yuan Shen yang membunuh binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit segera kembali ke inti planet. Demi menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, Xiaoyan menggunakan kartu trufnya. Tentu saja hal ini sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit. Avatar Yuan Shen itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, hingga musuh yang kekuatannya tidak terlalu jauh berbeda tidak akan mampu menahannya. Ironisnya meskipun binatang Aumam Pasir Pemangsa Langit mengandalkan serangan mendadak sebagai keahliannya, dia akhirnya tewas oleh serangan mendadak avatar Yuan Shen. Setelah selesai menyerap energinya, avatar jangkrik emas menyatu kembali dengan tubuh Xiaoyan dan kemudian Xiaoyan bergegas keluar dari terowongan. Keluarlah, suara Xiaoyan menggema di udara. Seiring suara Xiaoyan yang menggema, tiga sosok lain melangkah keluar dari badai pasir. Seketika pria berjubah panjang langsung menyeringai. Wah, kau bahkan tidak butuh waktu 1 jam untuk membunuhnya. Kekuatanmu jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Pria itu adalah Feng Xichang, orang yang sebelumnya mengundang Xiaoyan untuk bekerja sama. Namun saat mendengar kata-katanya, ekspresi Xiaoyan tetap dingin. Kalau kalian terus mengikutiku, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa ampun. Tatapan dingin Xiaoyan langsung tertuju kepada ketiga orang itu. Dia tidak memiliki sedikit pun niat baik kepada mereka karena dia tahu tujuan mereka tidaklah sederhana. Mendengar ini Feng Xichang tertawa kecil. Jangan salah paham, kami hanya ingin memastikan bahwa kau benar-benar kuat. Kalau tidak, kita semua bisa saja akan terjebak selamanya di sini dalam situasi hidup dan mati. Jadi mohon dimaklumi,
Aku mewakili semua rekanku di sini, aku hanya ingin menyampaikan rasa hormat kami. Kemudian Feng Xicheng memberikan salam dengan hormat. Sepertinya kalian sangatlah mengenal tempat ini. Xiaoyan menatap mereka dengan tajam. Meskipun dia menekan amarahnya, namun ekspresinya tampak lebih tenang. Kami sudah berada di sini sudah cukup lama. Tujuan utama kami adalah melakukan eksplorasi. Ucap Feng Xicheng mengangguk dan tidak membantah pertanyaan Xiaoyan. Lalu apakah di tempat ini masih ada makhluk ruang waktu seperti tadi? Xiaoyan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan mencari tanpa arah, apalagi badai pasir di sini terlalu kuat sehingga menghantam kekuatan jiwanya mendeteksi sesuatu. Lebih baik dia mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tempat ini. Aku tahu di mana sarang mereka, tetapi jumlahnya cukup mengerikan. Jika kita langsung menerobos, maka resikonya sangat besar. Feng Xicheng mulai menjelaskan situasinya. Namun Xiaoyan tetap tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Bawa aku ke sana. Mendengar itu wajah Feng Xicheng sedikit berubah. Sepertinya dia enggan menghadapi masalah sebesar ini. Aku tidak butuh kalian untuk bertarung. Cukup tunjukkan saja jalannya. Xiaoyan menatapnya tajam seolah bisa membaca pikirannya. Feng Xicheng langsung tersenyum kecut. Dia mulai menyadari bahwa Xiaoyan jauh lebih cerdas dan berpengalaman dari yang dia duga. Dia merasa keahlian Xiaoyan dalam membaca hati orang lain sangat tajam. Feng Xicheng bahkan mulai menyesal telah mencoba bekerja sama dengan Xiaoyan. Dalam hatinya dia memutuskan bahwa setelah membawa Xiaoyan ke tempat tujuan, dia harus mencari cara lain untuk menyelesaikan urusan ini. Jika mencoba menjebaknya, mereka sendiri yang akan celaka. Dia berasumsi bahwa Xiaoyan sudah berada di tingkat yang sulit untuk mereka kendalikan. Pada akhirnya Feng Xicheng mengangguk setuju. Pada saat yang sama, Ye Beijing dan Xiao Yueli datang dari belakang. Begitu melihat kedua wanita itu, ekspresi Feng Xicheng sedikit berubah. Tanpa banyak berbicara, dia mulai berjalan di depan lalu memimpin mereka menuju badai pasir. Namun persetujuannya ini bukan tanpa alasan. Dia hanya ingin menunda waktu, berharap jika kerjasama mereka gagal, Xiaoyan tidak akan langsung membunuh mereka. Kalian berasal dari dunia mana? Di tengah perjalanan Xiaoyan segera bertanya secara langsung. Bagaimanapun dia menduga bahwa mereka bertiga bukan berasal dari dunia sensi. Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Feng Xicheng sempat terdiam sejenak lalu menjawab dengan hati-hati. Dia tidak ingin membocorkan informasi tentang dunia asalnya. Itu bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan. Xiaoyan tidak mendesak lebih lanjut dan hanya mengikuti dari belakang. Namun pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Tanpa peringatan apapun, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya langsung melesat dengan kecepatan tinggi. Di tangannya penguasa berat Suan bergetar hebat. Kemudian langsung menghantam seorang wanita yang tengah menggenggam batu perak di tangannya. Wanita itu dengan sigap melemparkan batu perak ke udara yang kemudian berubah menjadi cahaya keperakan dan melesat menjauh. Dalam sekejap, cahaya itu berubah menjadi seekor ular raksasa berwarna putih dan menyemburkan kabut hijau beracun ke arah Xiaoyan. Saat serangan keduanya hampir bertabrakan, tiba-tiba Feng Xicheng muncul di tengah-tengah mereka. Tubuhnya diselimuti cahaya kemasan berbentuk lonceng transparan kemudian memblokir kedua serangan itu. Kenapa kalian bertarung? Dia langsung berbicara dengan frustasi. Dia menoleh tajam ke arah wanita itu dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Xiaoyan mengangkat penguasa berat Suan dan matanya penuh kebencian. Kau seharusnya tahu betul apa yang sedang kau lakukan. Beraninya kau meracuniku diam-diam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Feng Xicheng langsung mengerinyit dan membentak. Fu Jinghan, cepat minta maaf. Wanita yang bernama Fu Jinghan itu terkejut dan segera menunduk dengan ekspresi penuh kepura-puraan. Maaf, aku tidak sengaja. Racun itu tersebar tanpa aku sadari. Mohon jangan salah paham. Xiaoyan menatapnya dengan dingin. Dia sangat tahu bahwa ini bukan ketidaksengajaan. Tetapi saat ini dia tidak ingin mempermasalahkannya. Lanjutkan perjalanan. Xiaoyan segera berkata dengan suara dingin.
Feng Xiqiang menghela nafas lalu memberi salam sebelum kembali memimpin perjalanan. Saat terbang ke depan, mata Xiaoyan sekali lagi menatap Fu Jinghan. Tatapannya begitu dingin hingga membuat wanita itu menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Beberapa saat kemudian badai pasir di depan semakin mengerikan, hingga hampir menelan seluruh pandangan. Jarak pandang mereka kini tidak lebih dari beberapa meter, bahkan tanah pun tidak terlihat. Seolah-olah mereka telah memasuki lautan pasir yang tak berujung. Feng Xiqiang segera memperlambat langkahnya dan berkata, "Kita hampir sampai. Xiaoyan, menurut yang aku tahu, ada lebih dari 10 ekor binatang auman pasir pemangsa langit di sini. Mereka ahli dalam serangan mendadak. Jika mereka bergerak dalam kelompok, kekuatan mereka bisa melampaui batas yang kita perkirakan," ucap Feng Xiqiang dengan suara yang dalam. Walaupun wilayah ini penuh ancaman, namun Xiaoyan tetap bersikeras untuk maju. Ada pepatah yang mengatakan jangan menyerang orang yang tersenyum padamu. Setelah mendengar kata-katanya, Xiaoyan mengangguk pelan. Setelah selesai, hancurkan saja batu giok ini. Dengan keberadaan yang kuat seperti saudara, kalian pasti bisa menyingkirkan ancaman yang ada di wilayah ini. Xiaoyan tidak menanggapi, dia hanya membawa Ye Beijing dan Xiao Yueli bersamanya, lalu menghilang ke dalam badai pasir. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, ekspresi Xiqiang perlahan berubah suram. Tatapannya dingin saat dia menoleh ke arah Fu Jinghan. Tadi itu hampir saja membuat kita terbunuh, dia berkata dengan marah sambil mengibaskan lengan bajunya. Dia hanya di tingkat ketiga dan belum sepenuhnya mencapai pencerahan. Jika kita benar-benar bertarung mati-matian, kita juga tidak akan kalah darinya. Fu Jinghan bergumam dengan pelan. Sepertinya dia masih belum menyadari kesalahannya. Fu Jinghan, jangan bertindak gegabah. Apakah kau benar-benar tahu seberapa kuat dirinya? Apa kau lupa binatang auman pasir pemangsa langit itu? Dia mengalahkannya hanya dalam waktu kurang dari 1 batang dupa. Sedangkan kita bertiga butuh waktu yang lama untuk mengalahkannya, ucap Feng Xiqiang berkata dengan penuh kewaspadaan. Matanya bahkan dipenuhi urat merah. Tidak ada yang tahu betapa besar tekanan yang dia rasakan selama perjalanan barusan. Dia benar-benar tidak bisa memahami Xiaoyan. Lebih buruknya lagi, dia bahkan tidak tahu kapan Xiaoyan akan menyerang. Bahkan saat bentrokan tadi, 2 wanita di samping Xiaoyan melepaskan fluktuasi energi yang hampir tak terdeteksi. Meskipun dia tidak bisa memastikannya, namun dia merasa bahwa mereka setidaknya berada pada tingkat keempat. Tentu saja 3 orang yang kekuatannya tidak bisa diukur seperti itu, jelas bukan lawan yang bisa mereka tantang secara sembarangan. Hingga saat ini Feng Xiqiang masih merasa gemetar. Mereka bisa saja menghadapi situasi hidup dan mati hanya dalam sekejap mata. Bagaimanapun satu keputusan yang salah bisa merenggut nyawanya. Fu Jinghan terdiam setelah mendengar ini. Dia akhirnya menyadari kesalahannya dan menundukkan kepalanya. Mulai sekarang, kalian harus mendengarkanku, jangan bertindak sendiri, atau kalian tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Apa kau mengerti, Jinghan? Kata Xiqiang dengan nada yang dingin. Fu Jinghan masih menundukkan kepalanya lalu mendengus pelan. Aku tahu, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Tidak ada lain kali. Jika kau melakukannya lagi, nyawamu akan melayang di sini. Setelah berkata demikian, Feng Xiqiang segera memimpin kelompoknya pergi. Mereka tidak bisa lagi bekerja sama dengan Xiaoyan dan harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika mereka tetap di sini, maka mereka hanya akan menjadi petunjuk jalan bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Terlebih lagi di dalam badai pasir ini masih ada Raja Binatang auman pasir pemangsa langit yang kekuatannya setara dengan seorang keabadian para dewa tingkat keempat. Setelah Xiqiang dan kelompoknya pergi, Xiaoyan terus melangkah maju. Badai pasir di sekitarnya sepertinya telah mencapai puncaknya, tetapi itu tidak mempengaruhinya. Hanya saja jangkauan pandangannya dengan kekuatan jiwa menjadi terbatas, sehingga ruang yang bisa dia rasakan semakin menyempit. Meski begitu, kekuatan makhluk-makhluk di tempat ini tidak terlalu mengancam. Yang membuatnya kesulitan adalah jumlah mereka yang terlalu banyak, sehingga mereka tidak bisa dengan mudah dibasmi secara sekaligus.
Namun selalu ada cara untuk menyelesaikannya. Xiaoyan segera mengeluarkan tahanan roh dari dalam jubahnya. Dengan sedikit dorongan, tahanan roh memancarkan cahaya biru yang menyebar ke sekeliling. Dalam sekejap dia mengaktifkan lebih dari satu formasi, hingga sekelilingnya mulai diselimuti kabut tipis. Aura yang menekan juga semakin terasa kuat dan di dalam formasi itu, dia merasakan keberadaan beberapa target. Yueli, bantu aku menyingkirkan mereka. Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Setelah Xiaoyan berbicara, dari bayangannya muncul dua sosok. Mereka adalah avatar jangkrik emas dan avatar Yuan Shen yang muncul secara bersamaan. Sekilas tampak seperti ada 3 Xiaoyan yang berdiri di sana. Avatar Yuan Shen merupakan yang pertama melangkah maju dan langsung menerobos masuk ke dalam area formasi. Sesaat kemudian, suara geraman marah terdengar disertai hembusan badai yang kencang. Dari belakang avatar Yuan Shen muncul 7 hingga 8 sosok hitam yang bergerak dengan cepat, lalu mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Adapun Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya. Kemudian penguasa berat Suan muncul di genggamannya. Tanpa ragu tubuhnya langsung melesat ke depan. Apakah kau tidak percaya padaku? Makhluk-makhluk rendahan seperti itu aku bisa membunuhnya hanya dengan 1 jari. Ye Beijing mencibir lalu melirik Xiaoyan di sampingnya. Xiaoyan segera mengangguk dan mereka berdua langsung bergerak secara bersamaan. Dalam sekejap suara desisan tajam terdengar. Beberapa makhluk yang menerjang mereka tanpa sadar telah masuk ke dalam formasi pembatasan yang telah disiapkan sebelumnya. Begitu perangkap itu aktif, 2 ekor binatang auman pasir pemangsa langit langsung terhapus tanpa jejak. Namun kekuatan makhluk-makhluk ini tidaklah seragam. Sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat pertama keabadian para dewa. Setelah membantai mereka, avatar jangkrik emas segera menyerap sisa energi mereka untuk memperkuat dirinya. Dengan metode yang sama, dalam waktu singkat semua musuh yang mengejar telah dimusnahkan. Kini avatar jangkrik emas telah mencapai puncak tahap ketiga keabadian para dewa. Namun itu masih belum cukup, karena binatang auman pasir pemangsa langit ini terlalu lemah, yang menyebabkan peningkatan kekuatan avatar jangkrik emas menjadi lambat. Setelah mereka semua terbunuh, bau busuk dari dalam badai tiba-tiba menjadi lebih pekat. Desisan tajam juga menggema dari dalam bayangan. Xiaoyan segera mundur sementara avatar Yuan Shen dan avatar jangkrik emas maju untuk menghadapi ancaman baru. Di saat yang sama Xiaoyan mengeluarkan tahanan roh lagi, bersiap memperkuat formasi pembatasan dengan teknik yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian dari dalam badai bau busuk semakin menguat. Kemudian siluet-siluet besar mulai bermunculan dari kegelapan. Sebagian besar dari mereka berukuran biasa, sementara yang lain memiliki tubuh yang luar biasa besar. Ada orang yang berani mengacau di wilayahku, habisi mereka. Suara berat menggema dari dalam badai, namun meskipun suaranya terdengar, sosoknya masih belum bisa terlihat dengan jelas. Karena badai pasir di tempat ini terlalu tebal, mereka menyembunyikan diri di dalam kegelapan. Tiba-tiba seekor kalajengking beracun dengan tubuh sepanjang 7 meter melesat keluar. Dia langsung menyemburkan cairan hijau beracun yang berputar mengikuti badai. Tidak hanya itu, seekor kalajengking raksasa yang tubuhnya mencapai puluhan ribu meter juga tiba-tiba menyerang dari sisi lain. Cakarnya yang runcing dipenuhi racun mematikan, seolah siap menebas apapun yang ada di depannya. Xiao Yueli segera menebaskan sabit kematian, dan dalam sekejap beberapa makhluk ini punah begitu saja. Sementara itu meskipun avatar Yuan Shen memiliki resistensi terhadap racun, namun dia tetap tidak bisa langsung menahan serangan racun sekuat ini. Makhluk-makhluk di tempat ini mengandung esensi kristal yang tidak diketahui manfaatnya. Namun Xiaoyan tidak menyia-nyiakannya, dia langsung mengumpulkan semuanya. Semakin banyak makhluk yang menyerbu dari segala arah, formasi pembatasan yang sudah diperkuat sebelumnya akhirnya aktif kembali. Dalam sekejap badai pasir meledak menghancurkan semua makhluk yang masuk ke dalamnya. Lambat sekali, mundur, biarkan aku yang menyelesaikannya. Suara berat ini terdengar dari dalam badai. Sosok misterius itu langsung menghilang membuat seluruh area seketika sunyi. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat.
Tiba-tiba suara gemuruh keras mengguncang tempat itu dan sebuah bayangan raksasa perlahan muncul. Kemudian dari kegelapan muncul sebuah rahang hitam raksasa yang dipenuhi taring tajam dan tampak bisa melumat segalanya. Serangannya datang begitu cepat, hingga Xiaoyan nyaris tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dengan sigap dia mengangkat tangannya menggunakan penguasa beratsuan untuk menangkis serangan itu. Saat serangan itu tertahan, dia akhirnya melihat wujud makhluk tersebut. Itu adalah seekor ikan pembunuh dari ruang waktu. Tubuhnya dipenuhi sisik hitam seperti batu obsidian. Rahangnya yang menganga lebar penuh dengan gigi tajam yang tersusun rapat. Di sekujur tubuhnya terdapat pola merah gelap yang berkilauan seolah mampu menghancurkan segalanya. Jelas makhluk ini juga merupakan predator tingkat tinggi dari ruang waktu. Ikan pasir ini bahkan lebih besar dari binatang auman pasir pemangsa langit. Namun ukuran yang besar tidak selalu berarti kekuatan tempurnya juga lebih kuat. Dengan kekuatan yang luar biasa, ikan pasir ini menggigit Xiaoyan dengan brutal, hampir meremukkan tubuhnya. Namun di saat kritis itu, avatar Yuan Shen melesat dari samping dengan tawa yang menggema. Tinju besarnya menghantam ikan pasir yang langsung mengibaskan ekornya, sehingga menciptakan badai pasir yang menggulung ke arah avatar Yuan Shen, menyebabkan tabrakan dahsyat terjadi. Kekuatan mendominasi dari avatar Yuan Shen membuat tubuh ikan pasir bergetar hebat. Pada saat yang sama, di dalam rahang ikan pasir yang menganga, Xiaoyan dengan tubuhnya yang diliputi oleh api 3 warna meledakkan kobaran api yang menerjang langsung ke tenggorokan ikan pasir. Panas yang mengerikan membuat ikan pasir menggeliat kesakitan. Lalu dengan gerakan mendadak, dia melemparkan Xiaoyan keluar dari mulutnya. Ikan pasir itu memiliki tubuh hitam pekat dan memancarkan gelombang energi yang luar biasa. Tiba-tiba dengan suara gemuruh, tubuhnya berubah menjadi badai pasir dan menghilang dari pandangan. Namun sesaat kemudian, dia muncul kembali di tempat lain. Dengan ekor yang berayun liar, ikan pasir itu mengendalikan badai pasir yang menyelimuti seluruh area. Saat ini pemandangan menjadi semakin gelap dan kacau. Xiaoyan dan yang lainnya merasa seperti berada di tengah pusat badai. Angin kencang berputar di sekitar mereka, tatapannya Beijing terfokus pada Xiaoyan seolah-olah sedang menilai sesuatu. Meskipun makhluk ini terlihat sedikit lemah, namun ikan pasir di gurun bukanlah lawan yang mudah bagi Xiaoyan. Mereka bisa menyatu dengan badai pasir, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan sulit untuk ditangkap dalam waktu singkat. Satu-satunya cara adalah menghentikan badai pasir, atau menggunakan teknik seperti saat melawan binatang auman pasir pemangsa langit untuk menariknya ke dalam tanah. Namun setelah Xiaoyan memeriksa sekitar, dia menyadari bahwa medan di sini berbeda dari sebelumnya. Tanah di bawah mereka penuh dengan pasir yang terus bergerak, seolah-olah semuanya berlubang dan terhubung ke dalam tanah. Aliran pasir naik dari bawah seperti nafas makhluk raksasa. Jika dia ingin mengalahkan ikan pasir ini, dia harus mengarahkan mereka ke dalam formasi pembatasan yang sudah disiapkan sebelumnya. Begitu mereka masuk ke dalamnya dan titik lemahnya ditemukan, maka mereka bisa segera dimusnahkan. Makhluk yang ada di tempat ini memang memiliki kekuatan besar, tetapi mereka tampaknya bukan eksistensi sejati. Seperti yang dikatakan Ye Beijing, tempat ini adalah anomali dalam aliran waktu seperti dunia yang salah tempat. Makhluk-makhluk di dalamnya juga merupakan kesalahan dalam sejarah, dan pada akhirnya akan lenyap dari sungai waktu. Di tengah badai pasir, ikan pasir kembali menyerang dengan tiba-tiba. Akhirnya Xiaoyan terpaksa bergabung dengan avatar Yuan Shen untuk bertahan. Kekuatan lawan lebih besar dari yang dia bayangkan dan bahkan tubuh aslinya tidak cukup kuat untuk menahan serangan ini terlalu lama. Apakah ada cara untuk menghentikan badai pasir ini? Gumam Xiaoyan dan tatapannya penuh kewaspadaan. Di medan ini ikan pasir memegang kendali penuh sementara dia hanya bisa bertahan dari serangan mereka yang terus-menerus. Dari segi kekuatan tempur, ikan pasir ini setara dengan tingkat keempat keabadian para dewa. Tetapi tingkat kultivasinya bukanlah yang sebenarnya melainkan kekuatan yang semu. Tanpa ragu Xiaoyan menepuk telinganya dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar. Tombak Tianjun segera muncul lalu membesar dengan kecepatan luar biasa, hingga mencapai ratusan meter dalam sekejap. Namun itu masih belum cukup.
Xiaoyan ingin membuat tombak Tianjun cukup besar untuk menjadi penghalang badai pasir. Dengan niatnya tombak itu terus membesar, lalu menjulang tinggi seperti pilar raksasa yang menopang langit. Saat tombak Tianjun tertancap ke tanah, suara gemuruh bergema. Tombak itu berhasil menghalangi badai pasir menciptakan wilayah yang lebih tenang di belakangnya. Ikan pasir tampak terhenti sesaat, tetapi itu hanya untuk sementara. Tiba-tiba ikan pasir membelah dirinya menjadi 3 bayangan dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Yueli mengangkat telapak tangannya dan melepaskan cahaya hitam pekat dari kekuatan keabadian para dewa. Dengan satu serangan, salah satu bayangan ikan pasir langsung hancur berkeping-keping dan meledak dalam sekejap. Saat tubuh ikan pasir meledak menjadi kabut pasir pekat, 2 bayangannya tetap bertahan. Xiaoyan dengan cepat menghindari serangannya sambil menghantam 2 udara dengan telapak tangannya yang berkilauan merah. Ledakan kembali terjadi hingga menghancurkan bayangan ikan pasir dan menyebarkan debu di sekelilingnya. Namun untuk menghindari dampak serangan tersebut, Xiaoyan terpaksa mundur ke dalam badai pasir. Di saat itulah ikan pasir yang asli membuka rahangnya lebar-lebar seolah ingin melahap Xiaoyan dalam sekali serangan. Tapi tepat pada saat yang sama, cahaya tajam berkobar di sekitar tubuh Xiaoyan. Apa yang tampak seperti celah pertahanan hanyalah bagian dari strategi yang telah dia rancang sebelumnya. Bagaimanapun ini adalah area tempat dia telah menyiapkan formasi pembatasan. Dalam sekejap rune misterius menyebar di udara dan mengikat ikan pasir seperti rantai gaib yang melilit tubuhnya. Saat berikutnya tatapan Xiaoyan bersinar tajam. Baru sekarang dia memperhatikan bahwa mata ikan pasir itu berbeda dari makhluk biasa. 2 bola api emas putih berputar di dalam pupil matanya, menandakan bahwa medan api tidak bisa menghentikan badai pasir ini. Satu-satunya cara adalah menangkap dan menahannya. Dengan segel yang sudah diaktifkan, Xiaoyan segera memperkuatnya dengan api putihnya. Api menyelimuti ikan pasir, lalu membakar tubuhnya hingga tak mampu lagi bergerak. Pada saat yang sama, sabit dewa kematian Xiao Yueli melesat keluar. Sementara tubuh Xiaoyan tiba-tiba membesar hingga ribuan kaki. Dengan tinju sebesar gunung, dia menghantam ikan pasir dengan kekuatan luar biasa. Serangan itu meluluhlantahkan pertahanan lapisan hitam yang melindungi tubuh ikan pasir. Tumbukan telak membuat tubuhnya bergetar hebat dan akhirnya makhluk itu tidak mampu bertahan lagi dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat ini avatar jangkrik emas Xiaoyan membuka mulutnya dan melahap sisa kekuatan ikan pasir. Setelah itu dia berhasil menembus ke tingkat keempat keabadian para dewa. Meskipun belum mencapai kekuatan penuh dari tingkat tersebut, ini sudah cukup untuk dianggap sebagai lawan yang tangguh di dunia kultivasi. Namun meskipun avatar jangkrik emas telah berkembang, Xiaoyan tetap merasa tidak puas. Ada sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan bergumam pelan sejak memasuki tempat ini. Firasat buruk terus menghantuinya. Saat ini dia ingat pesan dari Zanlao. Percayalah pada instingmu. Jika kau merasa ada bahaya, maka itu memang nyata. Xiaoyan berpikir sejenak lalu memutuskan bahwa dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sekalipun avatar jangkrik emas sudah menembus tingkat keempat, namun perasaan bahaya masih belum menghilang dan justru semakin kuat. Ada kekuatan di dalam badai ini yang jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Beberapa makhluk ruang waktu lainnya memang telah muncul, tetapi kekuatan mereka masih jauh dari cukup untuk menjadi ancaman. Bahkan jika avatar jangkrik emas melahap mereka, itu tidak akan terlalu berdampak pada peningkatan kekuatannya. Tanpa ragu Xiaoyan mengeluarkan batu giok pemberian Feng Xichang dan menghancurkannya. Batu giok ini diyakini memiliki kemampuan untuk menyerap dan menelan makhluk dari dimensi aneh ini jika berhasil. Batu giok ini diyakini memiliki kemampuan untuk menyerap dan menelan makhluk dari dimensi aneh ini. Jika berhasil, avatar jangkrik emas bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi hingga memberi Xiaoyan peluang untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan segera bersiap. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Dia harus mencari sekutu yang dapat diandalkan dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share juga ya.
Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.